Wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya ya? Mudah-mudahan sehat semuanya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini saya tidak akan lama ya, tidak akan panjang lebar, langsung to the point aja, berkaitan dengan kewajiban kita ya, kewajiban kita sebagai sivitas akademika di Universitas Galuh, rekan-rekan mahasiswa sebagai mahasiswa dan saya sebagai di sini adalah sebagai dosen wali yang tentunya juga harus memiliki peran berkaitan dengan kelancaran studi rekan-rekan mahasiswa selama menyelesaikan proses pendidikan di Universitas Galuh, terutama di program studi ilmu pemerintahan. Ini saya nggak tahu ya teman-temannya yang lain pada kemana ya. Cuma saya sih mengharapkan ke rekan-rekan semuanya nanti diingatkan ke teman-temannya. Ini saya appreciate ya dengan Kenny, Eka, Dina, dan Tri gitu ya, yang sudah on cam gitu ya, apapun keadaan kita, meskipun kita lakukan secara sebentar ya, ini berisik banget gitu ya. Mungkin yang lain tidak berpikir bahwa rangkaian kegiatan ini tidak penting gitu ya. Saya sangat mengapresiasi buat rekan-rekan semua yang pagi ini bergabung gitu di kegiatan Zoom meeting pagi ini. Tadinya rencananya pengennya dilakukan secara luring, tapi ternyata banyak sekali agenda baik akademik maupun non-akademik di minggu ini yang tentunya mungkin memaksa kita untuk melakukan apapun caranya. Kita kan harus adaptif ya dengan perkembangan teknologi, termasuk salah satunya adalah dengan menggunakan media ya, by Zoom meeting. Artinya kita meskipun dilakukan secara tatap muka, secara daring, tapi insya Allah tidak mengurangi ya ke apa namanya ke mohon maaf ya, banyak iklan ini. Anak saya ikut mau ke sekolah, tapi ya sayanya pagi-pagi harus ke kampus. Sama ya, agenda pertama ya ini apa namanya, ada ujian komprehensif di program studi administrasi publik yang dilaksanakan untuk semester akhir. Nah, ini juga rekan-rekan mahasiswa tinggal berapa langkah lagi tuh untuk mengikutinya. Jadi apalagi ini semester 6 menuju semester 7 sangat luar biasa. Kalau yang suka naik gunung, tahulah gimana rasanya sudah mendekati puncak gitu ya. Sudah mau sampai pada tujuan, itu godaannya luar biasa ya. Udah lelah gitu ya. Kemudian bagaimana rasanya perbekalan minum yang mulai menipis dan lain sebagainya gitu ya. Godaan untuk turun kembalinya itu luar biasa. Termasuk sama ini pun ya. Ini semester 6 ini kan nanti ke depannya ada KKN, kemudian ada kegiatan akademik semakin intens, mata kuliahnya sudah mulai mata kuliah yang sudah harus dianggap serius ya. Karena mata kuliah maaf. Minta tolong ya. Oke. Apa namanya, mata kuliah yang perlu sekali memadukan antara capaiannya itu bukan lagi pada hanya kita mengetahui gitu, hanya bisa menjelaskan, tapi sudah rekan-rekan mahasiswa sudah bisa lagi menganalisis ini kenapa masalahnya begini, bagaimana penyelesaiannya, jadi sudah lebih ke aplikatif ya. Artinya rekan-rekan mahasiswa di semester ini nanti akan bertemu dengan mata kuliah, ada metode penelitian pemerintahan, kemudian ada mata kuliah etika pemerintahan, kemudian sistem pengawasan pemerintahan. Semester 6 kan ini ya, betul ya. Kemudian mata kuliah yang tentunya itu lebih banyak memerlukan
eh, kita untuk lebih berpikir secara komprehensif. Ya, ini sebagai persiapan rekan-rekan mahasiswa nanti menghadapi semester berikutnya yang tentunya lebih berat lagi gitu ya. Jadi dari sekarang saya sih mengharapkan ini nanti diingatkan ke teman-temannya yang lain yang belum bisa bergabung pagi ini. Mohon ke depannya ketika ada undangan dari kami, dari program studi, dari dosen gitu berkaitan dengan kegiatan akademik diprioritaskan lah ya, diprioritaskan. Dan kita juga dari sekarang harus mulai belajar konsisten dengan waktu, tepat waktu gitu ya. Karena walau bagaimanapun kesuksesan seseorang salah satunya adalah dilihat dari bagaimana bisa memanage waktunya ya. Ya kalau misalnya ada yang ketinggalan, yang nggak apa-apa. Yang penting ada keinginan untuk merubah hal itu, tuh ya. Dan satu hal lagi, kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan dari IPK yang besar, tidak ditentukan dari popularitas, tidak ditentukan juga dari fasilitas yang diberikan oleh orang tua kita. Tapi kembali lagi pada diri kita. Kita harus punya nilai ya, harus punya nilai, diri kita itu harus punya nilai di mata orang lain. Oke, kita nggak cantik ya. Oke, kita nggak tinggi. Oke, kita nggak ini. Tapi coba apa nilai-nilai positif yang kita miliki yang bisa kita kembangkan. Nah, salah satunya kan di program studi ilmu pemerintahan sudah mulai ya, kemarin ada yang ikut di MBKM Om Aris. Sebentar ya. Om di kampus. Kumsalam, iya. Ya, sebentar lagi makan di dalam, bentar ya. Ya, oke. Udah, sok makan dulu aja. Tadi lupa ya. Nah, kita punya program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan alhamdulillah kemarin dari kelas ini banyak sekali ya, Hanum sudah menyelesaikannya di kegiatan kampus pengajar, kemudian ada siapa lagi, Lutfi ya, kemudian ada, tapi nggak ada nih, sekarang Sarah ya, ikut Sarah di program apa sih? Kemarin yang lo Sarah apa siapa ya? Yang di MSIB apa? Nah, itu berisik sekali. Maafkan ya. Ada studio broadcasting, Bu. Kalau iya, nah juga alhamdulillah ya rekan-rekan mahasiswa, kami program studi ilmu pemerintahan juga salah satu prodi di Universitas Galuh yang ikut pada program kompetensi kampus merdeka ya, PKKM, dan kita mengajukan proposal pendanaan itu di atas 1M gitu ya untuk kegiatan MPKM, dan tentunya bisa dinikmati fasilitasnya untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa dan juga dosen untuk peningkatan kompetensinya. Makanya dari sekarang manfaatkan fasilitas. Salah satu programnya, bukan salah satu, program unggulannya yang kita ini kan adalah untuk meningkatkan kompetensi di bidang digital broadcasting, bidang pemerintahan gitu ya. Ini tasnya, maaf sayang, tasnya bawa. Udah minum dulu. Ya. Nah itu di bidang digital broadcasting, bidang pemerintahan. Nah alhamdulillah ya, termasuk salah satunya adalah di kelas ini siapa, Galih ya. Galih nggak hadir kemarin, ikut di MSIB ya, di AWS ya, di AWS. Nah, itu bisa nanti kita manfaatkan ilmu-ilmu yang diperoleh di sana untuk teman-temannya yang lain lagi. Nah, saya mengharapkan nanti masih ada kesempatan 1 semester lagi di depan ya. Kalau yang sudah mengikutinya masih ada jatah 1 kali lagi. Kalau yang 1 kali mengikuti nanti masih ada jatah 1 kali lagi. Ada banyak program kegiatan. Ini kakak sebentar ya, sebentar sekali.
Oke, bagi yang belum join mohon dikasih tahu ya teman-teman ya. Oke. Adinda di rumah apa di kosan apa di mana? Lagi di Bapeda, Bapak. Oh, Bapeda. Oh, ini ya yang lagi magang. Oke, silakan dilanjutkan ya. Siapa Sarah? Siapa Sarah ya? Adinda, Bu. Oh, Adinda Ratna, Adinda Bu. salah. Oh iya, Adinda di mana magang? Di Bapeda, Ibu. Oh, di Bapeda. Oke, kumaha. Seru ya. Ya, alhamdulillah. Baik, maaf ya, beginilah kalau jadi perempuan ya. Wanita karir ripuh. Wanita karir. Tapi nggak apa-apa ya. Mau dimanapun kita bekerja, kita sebagai perempuan harus tetap punya pendidikan. Karena rumah itu adalah tempat belajar paling utama begitu. So iya ya. Jadi kita tujuannya adalah termasuk sekarang bukan cari pekerjaan paling bagus, tapi paling tidak untuk meningkatkan nilai yang ada di diri kita sendiri ya. Nah, apalagi Pak Irfan saya lupa. Ya kalau saya lihat sih di nilai-nilai masih ada beberapa yang nilainya masih kurang ya. Nilainya masih kurang, ini kesempatan di beberapa pertemuan lagi di beberapa semester ke depan supaya tidak ada kejadian lagi seperti kakak kelas lainnya. Coba lihat lagi di KRS-nya IPK-nya berapa gitu ya. Sebenarnya kalau batas kelulusan di kita itu adalah 2,75 ya. Hanya saja kami mengantisipasi supaya tidak kesulitan nanti ketika rekan-rekan mahasiswa mau bekerja, upayakan di atas 3. Ya, kalau masih ada yang di bawah 3, nanti coba lihat masih ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Nah, ini masih ada kesempatan di beberapa kali semester pendek ke depan sebelum nanti bulan Januari atau Februari tahun depan untuk persiapan ujian komprehensif. Kemarin ada yang memaksa pengen ikut, ternyata pas dilihat nilainya masih kurang gitu ya. Atau Bu, saya pengen SP sekarang, hari kemarin kemana gitu ya. Dan itu tidak bisa dilakukan sekaligus karena kita punya standar ya, punya POB, punya standar prosedur operasional baku yang harus kita tetap sebagai bahan pegangan kita supaya tetap terstandarisasi gitu ya. Jadi ya sama ya kayak harus punya SNI, termasuk juga dalam proses pembelajaran kita juga punya standar nasional yang berlaku gitu ya. Apapun yang kita lakukan itu sudah berdasarkan pada yang mengacu pada POB, prosedur operasional baku yang ditetapkan di Universitas Galuh. Ya salah contohnya misalnya untuk mahasiswa nanti sarjana ilmu pemerintahan, apa yang harus dimilikinya, standar kompetensi minimalnya apa? Ada pada level 6 KKNI, kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang di antaranya adalah mahasiswa memiliki kemampuan hard skill dan soft skill. Jadi punya kemampuan hard skill lebih melihat pada kemampuan akademik kita itu ya. Kalau soft skill itu pada salah satu aspeknya itu adalah dari aspek komunikasi kita, bagaimana kita berpikir secara kreatif, kemudian critical thinking kitanya tinggi gitu ya. Nah, dan itu tidak bisa kita peroleh hanya dari proses kegiatan perkuliahan di kelas saja. Nah, bagaimana caranya? Ya, ikut salah satunya adalah program MBKM, kemudian ada lagi pembelajaran kolaboratif ya, dan itu sudah kita terapkan di Prodi Ilmu Pemerintahan. Salah satunya adalah dengan kegiatan mahasiswa di mata kuliah yang dipraktikumkan gitu ya. Mata kuliah yang dipraktikumkan. Nah, untuk semester 6 ini ada mata kuliah pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
Apa sih, lupa lagi saya mata kuliahnya. Bu. Ya itu pokoknya mah. Kenapa mata kuliah itu gitu ya? Karena apa namanya? Yang ingin kita capai adalah kemampuan mahasiswa. Mahasiswa itu memiliki kompetensi, bisa berdaya saing, dan memiliki kemampuan dalam tata kelola pemerintahan daerah dan desa. Jadi lebih diaplikasikan bagaimana sebagai pemerintahan itu harus seperti apa, ya. Jadi standar dalam penyelenggaraan pemerintahan itu tugasnya apa? Yang pertama itu sebagai pelayanan, gitu. Yang kedua itu sebagai pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga sebagai di bidang pembangunan, gitu ya. Bidang pelayanan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan itu tugas pokok pemerintah itu hanya 3, gitu ya. Tapi meskipun hanya banyak cabangnya, gitu ya. Pelayanan banyak sekali yang harus dilayani, dari mulai kebutuhan dasar sampai kebutuhan yang sekunder, gitu ya. Kebutuhan yang primer, sekunder, gitu ya, tersier pun itu menjadi satu kewajiban dari pemerintah itu sendiri. Ya, misalnya kebutuhan dasar primer, sandang pangan papan, kemudian tersier, gitu ya, ke apa namanya, kehidupan yang layak, kemudian untuk yang tingkat paling atasnya lagi adalah ya kelayakan menyediakan lapangan pekerjaan, gitu. Itu kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat harus bagaimana, gitu ya. Jadi bagaimana menyiapkan masyarakat supaya lebih berdaya saing. Ya, Kak, bagaimana kita mau memiliki apa namanya kemampuan untuk memacu masyarakat kalau kita sendiri tidak menyiapkan nilai-nilai yang kita miliki di dalamnya. Ya, jadi ini karena memang di kelas ini sebenarnya dominannya perempuan ya, maaf Pak Irfan ya. Kita sebagai perempuan gitu ya. Oke, yang orang lain lihat itu pertama adalah cantiknya, pasti ya. Semuanya pengen glowing, termasuk saya gitu ya. Tapi kalau pakai minyak goreng gitu ya, biar kelihatan glowing. Oh itu hinyai. Gitu ya. Glowing sama hinyai itu beda sedikit ya. Tapi ternyata ada yang lebih penting lagi gitu ya, kesuksesan kita itu salah satunya adalah didukung juga dengan kemampuan emosional kita, kemudian ada soft skill yang kita miliki lainnya gitu ya. Jadi bukan hanya nilai fisik yang kita jual gitu ya, tapi kemampuan lagi apa nih yang saya miliki gitu ya. Ada yang suka menulis gitu ya. Menulis, oke, kembangkan itu. Ada yang suka misalnya public speaking, nah itu kembangkan itu. Nanti insya Allah kami coba fasilitasi dengan laboratorium tuh yang di Pak Irfan sekarang lagi ada PR menyiapkan untuk persiapan kami nanti di wawancara di Kemendikbud berkaitan dengan PKKM ke depan. Ya doakan saja ya, mudah-mudahan minggu-minggu ini awal Maret gitu ya sampai minggu ke depan kita lagi deg-degan ini dipanggil oleh Kemendikbud kapan kita harus ke Jakarta untuk melakukan sesi wawancara, sesi presentasi berkaitan saya harus menampilkan nih mahasiswa saya ini gitu loh. Jadi saya sangat berterima kasih nih ke rekan-rekan mahasiswa yang hari ini kemudian semester lalu ikut kegiatan program MBKM, kemudian ikut kegiatan akademik yang luar biasa gitu, diturunkan ke lapangan, ada laporannya itu yang kami tampilkan gitu ya. Yang kami ini saya punya mahasiswa nih, saya punya nilai jual ya. Itu sangat luar biasa sekali membantu kami untuk menggolkan program ini yang harus kami kembalikan lagi ke mahasiswa gitu ya. Jadi untuk peningkatan kompetensi lulusan itu ya harus ditingkatkan kompetensi dosen dan juga kompetensi mahasiswanya. Ya. Apalagi sih, lupa lagi Pak, ada lagi yang belum saya sampaikan, terlalu nerulang. Keuangan mungkin Bu yang Keuangan. Iya, berkaitan dengan keuangan, kewajiban keuangan masih sama gitu ya. Mau yang ikut program magang ataupun non, kewajiban di Tiakat, kemudian di sistem akademik itu tetap bisa tetap dilaksanakan gitu, kewajibannya sama. Tapi insya Allah ya untuk kelas ini tidak banyak tunggakan, Pak, tidak gitu ya, tidak ada tunggakan semester lalu gitu ya.
dibandingkan angkatan kelas-kelas lain. Ya, kemarin yang saya lihat itu semuanya sudah muncul gitu nilainya, artinya kewajiban rekan-rekan mahasiswa di semester lalu sudah terselesaikan gitu ya. Nah, tinggal ke depannya, nah yang kemarin ikut program BI mudah-mudahan lolos ya, mudah-mudahan lolos. Alhamdulillah jatah kita banyak ya dari BI, tapi punten yang untuk kegiatan MBKM tidak diberikan kesempatan. Karena apa? Karena program beasiswa dari BI itu mereka punya program kegiatan yang wajib diikuti oleh penerima beasiswanya gitu ya. Apakah dia harus ke desa-desa, ke UMKM melakukan pendampingan, dan tentunya itu kalau saya sih sangat apa ya, saya lebih senang model beasiswa seperti itu gitu loh ya. Kenapa? Karena disitulah BI memberikan bantuan keuangan, tapi mahasiswanya harus mengeluarkan potensi yang dimilikinya untuk melakukan pendampingan gitu ya di UMKM baik yang kita ajukan maupun yang program UMKM dari BI itu sendiri. Jadi ditakutkan kalau yang ikut MBKM itu tidak bisa mengikuti kegiatannya dan akhirnya nilai rapot di pelaporan ke BI-nya merah gitu ya. Karena ada beberapa tahun lalu ya, beberapa angkatan yang lalu dari prodi ilmu pemerintahan ada yang sama sekali tidak mengikuti kegiatan-kegiatan itu dan akhirnya mempengaruhi ke periode berikutnya. Jatah kita dikurangi gitu ya. Jatah untuk prodi kita dikurangi, dan alhamdulillah tahun ini naik lagi karena ternyata di evaluasi yang kemarin banyak mahasiswa dari prodi ilmu pemerintahan yang banyak memberikan kontribusi kegiatan-kegiatan di BI. Bahkan sekarang kita diundang untuk ikut magang gitu ya, ikut magang di BI dari alumni BI kemarin. Nah, itu jadi kesempatan nih buat rekan-rekan mahasiswa kalau ada program beasiswa yang seperti itu, ikuti secara maksimal. Selain menambah pengalaman, juga nilai finansial dan juga nilai diri kita menjadi lebih meningkat. Tuh, jadi poin terpenting kita adalah saat pagi ini ya di kegiatan kegiatan Pekan Perwalian sekarang adalah bagaimana supaya kita meningkatkan nilai diri kita menjadi lebih bervalue ya, nilai-nilai kene tapi naonnya value, jadi kita punya nilai gitu loh ya. Saya punya, saya nggak cantik gitu, tapi saya harus bisa memiliki kemampuan bagaimana saya memanage gitu ya, atau bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan orang lain ya. Nah, itu yang coba kita sekarang lebih fokus dengan diri kita, potensi apa yang kita miliki itulah yang akan kita kembangkan ya. Jangan kita punya standar dengan orang lain. Saya pengen kayak Pak Irfan, nggak bisa karena Pak Irfan sudah jelas laki-laki ya. Itu satu gitu ya. Kemudian kedua, nggak bisa dari umur, saya lebih tua Pak Irfan. Itu beda generasi ya, beda generasi. Jadi hal-hal itu pun membatasi gitu ya. Termasuk saya juga lihat mahasiswa potensi, ternyata mahasiswa saya luar biasa ya, sangat kreatif gitu ya. Saya nggak bisa gitu. Di satu sisi saya bisa, tapi sisi lain saya ada poin-poin tertentu yang tidak saya miliki gitu ya. Yang tidak saya bisa meren poin ini, tapi saya tidak bisa membuatkan PPT yang menarik. Saya serahkan ke Pak Irfan yang buatkan PPT-nya karena lebih kekinian gitu ya, lebih menarik untuk orang lain gitu ya. Nah, poin-poin itulah yang mungkin sekarang harus kita kuatkan gitu ya. Kita poles, kita asah gitu ya. Saya punya kemampuan apa nih gitu ya. Dan yuk sekarang itu kan minggu ini lagi kegiatan PRF ya. Sok mangga silahkan ikuti kegiatannya. Yang jadi panitia ya. Siapa ada ya, banyak yang jadi panitia kelas ini ya. Siapa kemarin teh yang saya ada Teni panitia ya. Kumaha Ten?
capek. Ya. Seru tapi ya, seru ya. Itu kayaknya udah di kampus ya, belum? Nah, semangat. Ya buat teman-temannya yang lain juga ya. Top mangga. Sebelum nanti masuk ke semester baru yang kita harus berjibaku dengan tugas-tugas, dan semester ini kita sangat heret gitu ya, naon heret ya. Sangat waktunya sangat terbatas, nanti akan banyak libur lebaran, aduh can beli baju, can nyen kue gitu ya, terus nanti setelah lebaran gitu kan, jadi waktunya sangat terbatas, belum lagi biasanya di Universitas Galuh itu ada di bulan April itu ada Disnatalis gitu ya, kemungkinan di bulan April atau bulan Mei gitu ya. Kalau bulan Aprilnya masih puasa, ya mungkin digeser ke bulan Mei. Belum lagi nanti di bulan Mei ada wisuda, dan belum lagi libur yang merah-merah ini, ada tanggal 22 Maret udah merah lagi gitu ya. Banyak sekali. Itu sangat terbatas. Tapi insya Allah kita tetap sistem pembelajaran kita tidak hanya dilaksanakan secara luring ya, tapi kita mengkolaborasikan luring dan daring gitu ya. Jangan kepihaluan. Luring dan daring pun nanti ada beberapa model gitu ya. Nah, yang pasti bukan mararodel gitu ya, ada dengan sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu tetap maya seperti ini gitu ya, berhubungan secara langsung, meskipun saya hanya menatapkan foto yang ada yang begini gitu, ada yang begini, ada yang jauh pandangan gitu, ada yang hanya tulisan saja gitu ya. Tapi saya mengharapkan tetap ya, meskipun dilaksanakan secara daring, saya pribadi saya selalu men-on-kan kamera gitu ya, meskipun saya sambil ngerjain naon atau sambil jalan-jalan kemana, balik lagi dis mati gitu ya, udah selesai Zoom meetingnya gitu ya. Tapi paling tidak di situ adalah kelihatan wajahnya, oh ya sok sibuk gitu, cina si Budini teh. Nah, jadi itu, jadi nanti termasuk juga, karena kebetulan di semester ini juga saya ada ngajar di kelas di semester 6, di mata kuliah metode penelitian pemerintahan gitu ya. Itu akan banyak sekali tugas-tugas gitu ya. Tugas-tugas karena apa? Karena nanti supaya tidak keteter di semester akhirnya gitu ya. Itu bukan hanya saya saja yang, pasti Pak Irfan juga nanti akan banyak memberikan tugas. Dosen-dosen yang lain pun sama gitu ya. Karena kita sekarang berpacu dengan perkembangan teknologi digital ya. Bisa nggak nih memanfaatkannya gitu ya, memanfaatkan teknologi itu gitu ya. Nah, oke, mungkin itu saja Pak Irfan, karena saya sudah ditunggu untuk ke kelas berikutnya. So iya, bukan, saya ada nguji itu ya di apa namanya, untuk ujian komprehensif. Jadi saya mohon maaf untuk absennya Pak Irfan, minta tolonglah link aja. Baik, Bu. Ya. Siap. Sekalian screenshot untuk laporan gitu ya. Siap. Laporan Sudah. Udah asik. Telat anut. Sudah siap? Oke. Adek. Ya, itu sudah ada yang datang. Baik, terima kasih Pak Irfan. Mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Pak Irfan. Isi dulu KRS-nya, jangan lupa ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten izin Waalaikumsalam warahmatullahi payun wabarakatuh. ya Pak Irfan. Baik, mangga Bu. Terima kasih atur nuhun. Baik teman-teman, itu mungkin berkaitan dengan arahan dari Ibu Ketua Program Studi berkaitan dengan pekan perwalian yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan.